don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play Red Sparks kembali melakoni pertandingan di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menjamu Expressway Highpass hari Sabtu 18 Januari 2024. Pertandingan Liga Voli Korea Selatan, V-League, musim 2024-2025 itu digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel. Skuad Red Sparks turun dengan komposisi pemain terkuatnya. Ko Hye-jin, pelatih, tak ingin membuang peluang kemenangan di laga kandang tersebut. Kemenangan krusial saat melawat ke markas IBK Altos pada pertandingan terakhir mereka jadi modal penting. Pun, kini mereka tampil di hadapan pendukungnya yang hampir memenuhi Chungmu Gymnasium yang merupakan markas tim berjuluk The Red Force tersebut. Megawati Hangestri dan kawan-kawan tampil percaya diri sejak awal set pertama. Mereka unggul 8-4 saat technical timeout pertama. Fanja Bukilic kembali bisa tersenyum pada pertandingan tersebut. Tandem Megatron itu tampil lebih baik ketimbang pertandingan sebelumnya. Kali ini, pemain asal Serbia itu lebih banyak menerima umpan-umpan manja dari setter Yeum Hyeseon. Selain dua penyerang andalan itu, para pemain Red Sparks lainnya juga tampil lebih solid. Mereka berhasil memperlebar jarak keunggulan saat technical timeout kedua, skor 16-10. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terus menunjukkan dominasi mereka di set pertama. Namun tim tamu berupaya bangkit dan keluar dari tekanan, perlahan mereka mulai mengejar perolehan poin tim tuan rumah. Di sisi lain, hasil Liga Voli Korea antara Red Sparks versus Highpass menandakan keunggulan bagi Megawati Hangestri, Sabtu, 18 Januari 2025. Pada set pertama, Red Sparks unggul dengan skor tipis 25-22, bintang Red Sparks pada set pertama ini adalah Fanja Bukilic. Bukilic mencetak 8 poin bagi Red Sparks, setelah itu, ada Megawati Hangestri yang menjadi pendulang angka terbanyak kedua. Megawati tampil apik dengan menyumbang 5 poin untuk Red Sparks. Meski demikian, poin-poin yang didapatkan Mega dan Bukilic tak bisa dibilang mudah. Beberapa kali pukulan mereka bisa ditahan para bloker Highpass yang tampil cukup baik. Red Sparks langsung tampil menyerang ke saat menghadapi Highpass di Liga Voli Putri Korea hari ini. Fanja Bukilic mencoba memberikan upayanya di awal laga, namun, spike yang dilepaskannya masih bisa diblok pemain lawan. Highpass membuka skor 0-1. Setelah itu, Bukilic membalas dengan mencetak 2 angka beruntun. Megawati Hangestri mencetak angka kelima bagi Red Sparks, tim asuhan Ko Hye-jin ini unggul 8-4 atas Highpass. Bukilic benar-benar menjadi tumpuan bagi Red Sparks di awal set pertama. Ia berulang kali mendapatkan set up untuk melakukan serangan. Untungnya, penampilan Bukilic langsung moncer sejak awal, ia membawa Red Sparks menjauh dengan unggul 11-7. Red Sparks unggul di technical timeout kedua dengan skor 16-10. Perlahan, Highpass bisa menipiskan jarak. Beragam kesalahan sendiri yang dilakukan para pemain Red Sparks menguntungkan pihak lawan. Skor menjadi 21-17 masih untuk Red Sparks. Red Sparks menutup set pertama dengan keunggulan 25-22. Bukilic menutup set pertama dengan mencetak 6 poin, sedangkan Megawati Hangestri tak jauh di belakangnya dengan membuat 4 poin. Sementara itu, sempat memasang wajah muram usai pertandingan melawan IBK Altos, tim Red Sparks kembali sumringah pada laga kali ini. Duel Megawati dan Bukilic cukup membuat puas penonton karena spike dan serangannya tak bisa dibendung Highpass. Megawati kembali mengamuk setelah Bukilic mampu membungkam Highpass pada set pertama laga tersebut. Pertandingan yang tengah berlangsung tersebut set kedua dimenangi Red Sparks dengan poin 25-22. Sementara set pertama poin yang diperoleh juga sama 25-22. Dengan demikian Red Sparks masih unggul atas Highpass 2-0, namun jangan senang dulu karena masih ada kesempatan Highpass untuk comeback dan mengejar kekalahannya atas Red Sparks. Kendati kalah namun Highpass bisa saja menunjukkan taringnya kembali pada set ketiga. Noh mengungkapkan bahwa Yeo menjaga kekompakan pemain Red Sparks dengan baik. Saya benar-benar tersentuh. Saya rasa, saya akan menangis, ucap Yeo menanggapi penilaian Noh tentang dirinya sebagai kapten. Juara 1 dan ranking kedua musim ini juga bagus.
Setelah menyelesaikan musim, Anda tidak menyesalinya dan bermain dengan baik musim ini. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda, ujar Noh yang berusia 30 tahun saat ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, terus terang memuji peran ketiga pemain tersebut. Dari 3 pemain veteran, ada banyak hal yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan, aku pelatih Ko. Mereka memimpin tim junior dengan sangat baik. Saya sangat senang sebagai seorang pelatih. Saya berharap ketiga pemain akan bersama-sama dalam tim Red Sparks dan memimpin tim muda untuk waktu yang lama di masa depan. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Kim Cheon Korea Expressway High Pass, Sabtu, 18 Januari 2025, mulai pukul 14 WIB. Di sisi lain, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, menunjukkan kekuatan mereka dengan meraih 10 kemenangan beruntun pertama sejak didirikan. Selain itu, duet dua pemain asing mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit memperlihatkan kekuatan dalam serangan sehingga dijuluki Double Gun. Di balik duet tersebut, para pemain senior Red Sparks yang memimpin tim sebagai pemain pendukung solid dari belakang juga menyumbangkan pengabdian mereka. Trio yang disebut, lini saudara, kapten dan setter Yeum Hyeseon, pemain pindahan Pyo Sung-ju, outside hitter, dan libero Nohran menerima ulasan positif karena memimpin tim dengan baik dari depan dan membangun kerja sama tim yang solid. Pelatih Ko Hee-jin juga tidak luput memuji peran mereka. Dalam wawancara dengan KBS yang dilansir bolasport.com, ketiga pemain tersebut berbagi apa yang mereka rasakan. Tim berjulukan Red Force tersebut mengoleksi kemenangan ke-10 beruntun saat mengalahkan Hwaseong IBK Altos. Megawati menunjukkan performa yang eksplosif dengan menorehkan 44 poin sehingga dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Bukilit mencatatkan tingkat keberhasilan serangan hanya 28,4% dengan raihan poin sebanyak 25 angka. Meski begitu, Kapten Red Sparks enggan jemawa. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun. Karena setiap pertandingan itu penting, kami akan fokus pada setiap pertandingan, kata Yeum. Setelah pertandingan, saya fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir, saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikkan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi hasilnya harus lebih baik dari itu. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap pemain berusia 33 tahun itu. Pyo yang bergabung tahun ini sebagai pemain kompensasi dari IBK Altos yang mengontrak mantan Kapten Red Sparks, Lee So-yang, merasakan kerjasama tim yang lebih kuat. Bahkan ketika saya merasakannya, saya pikir kerja tim kita sangat bagus. Saya juga membicarakan hal ini kepada Kak Hyeseon, ucap Pyo. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bercanda tentang hubungan senior dan junior. Saya berkata bahwa aku tidak punya hubungan soal senioritas. Semua orang baik ketika itu baik. Tetapi ketika itu tidak baik, seseorang yang kita hidup sebagai kelompok tetapi itu tidak baik. Ada saat-saat ketika kamu harus berbicara. Setiap kali itu terjadi, Hyeseon juga memberitahu kami. Kurasa mereka memberi tongkat dengan baik. Saya sebenarnya berusaha keras untuk membantunya, aku pemain 32 tahun itu. Seperti yang telah kami lakukan sekarang, saya akan terus melakukannya pada paruh kedua musim ini. Jika kita semua mempersiapkan diri dengan keras, di akhir musim tentu saja saya rasa saya bisa tersenyum. Itulah tujuan saya untuk bekerja keras sampai akhir. Tim bola voli GS Chalters Solpix diingatkan untuk membumi setelah kembali menelan kekalahan pada laga ketiga di putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. GS Chalters tumbang saat melakoni laga tandang kontra Kim Cheon Korea Expressway High Pass pada Rabu, 15 Januari 2025. Tim yang didirikan sejak tahun 1970 itu kalah lewat pertandingan 5 set dengan skor akhir 2-3, 29, 31, 25, 16, 22, 25, 25, 18, Agustus 15.
Pelatih GS Charlton, Liang Taek mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Mereka memang membuka putaran keempat dengan mengesankan setelah berhasil mengalahkan pemuncak klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. GS Charlton bahkan hampir menjadi tim yang menghentikan rekor kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks setelah memaksa lewat laga 5 set. Oposite asing asal Kuba, Giselle Silva selalu memberikan kontribusi besar dengan sudah mencetak 151 poin dalam 3 pertandingan terakhir GS Charlton. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dirumorkan akan memberikan kontrak jangka panjang kepada Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri Pertiwi sedang menjadi sorotan seiring dengan performa ciamik di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bersama Red Sparks. Musim ini sendiri menjadi musim kedua bagi pemain asal Jember, Jawa Timur itu bersama Red Sparks yang sedang berambisi meraih prestasi. 2 musim membela tim besutan Ko Hye-jin itu, Megawati semakin memiliki daya ledak yang luar biasa sebagai tumpuan di lini serang. Terkini, dia berhasil mengantarkan Red Sparks melanjutkan catatan kemenangan beruntun mereka dalam 10 pertandingan musim ini. Raihan 10 kemenangan beruntun tersebut melampaui apa yang pernah diukir Red Sparks pada musim 2008 hingga 2009 dengan 8 laga beruntun tak terkalahkan. Dari segi individual, Megawati semakin dipandang sebagai salah satu pemain paling mematikan dalam tabel klasemen top skor. Pemain berusia 25 tahun itu menduduki peringkat ketiga top skor sementara musim ini dengan sudah mengemas 481 poin. Sementara itu, Megawati juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang bisa menembus 1000 poin di pentas Kovo Velik dari 2 musimnya di Red Sparks. Tak ayal, pencapaian dan pembuktian di lapangan membuat Megawati takkan bisa begitu saja dilepaskan dari Red Sparks. Salah satu media Korea Selatan, bahkan merumorkan bahwa Red Sparks akan memperpanjang kontrak Megawati untuk jangka panjang. Pemain berjuluk Megatron tersebut disebut-sebut akan dikontrak selama 3 musim dengan nilai yang cukup fantastis bagi ukuran pemain Indonesia. Red Sparks disebut telah menyiapkan nominal sebesar 2 miliar won, atau setara dengan 22,5 miliar rupiah. Dengan kata lain, Megawati akan menerima bayaran sekitar 7 miliar rupiah per musimnya bersama tim asal kota Daejeon tersebut. Jika dibandingkan dengan pemain lokal Korea Selatan sendiri, kontrak Megawati tersebut masih berada di bawah nama-nama besar. Untuk ukuran pemain lokal Korea Selatan, penyerang senior milik Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung masih yang tertinggi. Pemain berusia 36 tahun itu mendapatkan 800 juta won atau setara dengan 9 miliar rupiah. Di belakang Kim, ada Kang Sofi, Expressway High Pass, 800 juta won, 9 miliar rupiah, Park Jeng-ah, iPapers, 775 juta won, 8,8 miliar rupiah. Mantan rekan Megawati sekaligus Kapten Red Sparks Lee So yang juga masuk sebagai salah satu pemain termahal. Outside hitter yang kini membela Hwaseong IBK Altos itu menerima total 700 juta won, atau setara 8,1 miliar rupiah per musim. Untuk musim kedua bersama Red Sparks ini, gaji Megawati yang berstatus sebagai kuota Asia mencapai 220 juta won, 2,5 miliar rupiah. Rumor ini berpotensi terjadi karena KOVO selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan membuat sistem bebas kontrak untuk kuota Asia mulai musim depan. Dengan kebijakan tersebut, Red Sparks bisa dengan mudah memberikan perpanjangan kontrak kepada Megawati tanpa harus melalui tryout lagi. Sebagai juru gedor, Lee So yang berhasil mencetak 9 poin melalui bola serangan dengan tingkat keberhasilan 27,27%. Namun, kontribusi Lee belum berhasil memberikan luka ke Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Lee sebenarnya mulai kembali bermain sebagai outside hitter sejak paruh musim kedua ini di putaran 4. Akan tetapi, IBK Altos masih belum berhasil meraih kemenangan pertama pada putaran keempat. Pertukaran pemain antara Lee So Yang dan Pyo Sung-ju dianggap lebih menguntungkan kubu Red Sparks. Pasalnya, IBK kehilangan peran sosok outside hitter senior hampir sepanjang paruh musim pertama. Lee baru saja pulih dari cedera bahu dan belum tampil maksimal sebagai tukang gebuk. Media Korea Chosun menyebut Red Sparks telah menghemat 2,1 miliar won, atau sekitar 23,5 miliar rupiah yang merupakan nilai kontrak Lee So yang selama 3 tahun di IBK Altos. Di sisi lain,
pelatih tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, begitu senang melihat penampilan Megawati Hangestri Pertiwi yang tetap konsisten setelah memasuki musim keduanya di Liga Voli Korea. Megawati sudah menorehkan 481 poin dalam 19 pertandingan dari total 20 pertandingan Red Sparks pada musim ini. Oposite timnas voli Indonesia itu juga kembali bertengger di peringkat teratas sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi.